Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Blue 13. Film ini merupakan film kriminal berdurasi 99 menit, hasil garapan dari Liling Kong yang skenarionya ditulis oleh Tuhu. Film ini dirilis secara resmi pada tahun 2018 silam dan secara garis besar menceritakan tentang seorang detektif wanita yang harus menyelidiki kasus pembunuhan berantai para pelacur yang membawanya kepada ingatan traumatis masa kecilnya. Perjuangannya untuk memecahkan kasus ini membuatnya harus mempertaruhkan hidupnya sendiri. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari film Blood 13. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus masih ngerasa gak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan Sing Min yang sudah beberapa tahun ini menggeluti profesinya sebagai detektif kepolisian. Dia bekerja dengan sangat terampil mengurus berbagai kasus. Tapi kali ini dia ditugaskan untuk mengurus sebuah kasus pembunuhan misterius di sebuah apartemen sederhana. Awalnya dia didampingi oleh rekannya, yaitu Meiju, pria yang cukup penakut dan mudah jijik pada hal-hal yang mengerikan. Mereka memeriksa tempat kejadian dan Sing Min menemukan mayat seorang perempuan yang digantung terbalik di kamar mandi. Darah terlihat di mana-mana, tapi darahnya sudah mengering. Sing Min masih memperhatikan mayat wanita itu. Ketika seorang detektif senior bernama Lesu yang tidak Sing Min kenali tiba-tiba datang, Lesu menunjukkan surat rujukannya dan berkata bahwa dia ingin bekerja sama mengurus kasus lama yang dulu pernah Sing Min tangani juga. Namun Sing Min bilang kalau dia sudah tidak mengurus kasus itu lagi. Lalu dia berlalu meninggalkan kamar mandi untuk menyusul Mei yang sudah keluar apartemen untuk muntah-muntah setelah melihat mayat. Beberapa waktu kemudian Sigmen ternyata bertemu lagi dengan Liu Zu di kantornya. Kali ini dia dikenalkan secara resmi sebagai detektif pembantu yang akan menangani juga kasus pembunuhan pelacur yang terjadi tahun lalu. Kasus yang sebenarnya sudah Sigmin tolak untuk tangani, tapi atasannya memaksa Sigmin untuk tetap berada di kasus itu. Terjadi perdebatan di ruang rapat. Sigmin sempat meninggalkan ruangan itu sesaat sebelum akhirnya, setelah pertimbangan singkat, dia kembali dan menyatakan tetap memegang kasus. Meski kesal, Sing Min akhirnya bergabung kembali dalam rapat. Sebelum melanjutkan lagi pembahasan kasus, Sing Min sempat mengobrol dengan adik dari Cheng Xiao, korban pembunuhan. Adiknya mengaku ketika malam di mana kakaknya terbunuh, dia sedang berada di asrama menunggu pacarnya, tapi anehnya pacarnya tidak pernah datang dan tidak pernah ada kabar lagi malam itu. Dalam rapat lanjutan, mereka yang ditugaskan dalam kasus kemudian membahas tentang CCTV yang merekam menit-menit terakhir Cheng Xiao terlihat ada 4 terduga tersangka yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Pertama adalah taksi yang mengantar Cheng Xiao pulang. Lalu ada satu pria asing bertubuh gemuk yang mengantar Cheng Xiao masuk ke dalam gedung, lalu keluar menjelang 11 malam sambil berusaha menghindari CCTV. Berikutnya ada pria asing lain bertubuh kurus yang terlihat memasuki apartemen Cheng Xiao. Dan yang terakhir terlihat masuk adalah pacar dari Cheng Yo, adik dari Cheng Xiao. Pria itu bernama Liu Yang yang dinyatakan menghilang tanpa kabar oleh Cheng Xiao setelah malam pembunuhan. Belum selesai pembahasan tentang Liu Yang, tiba-tiba ada seorang petugas masuk ke ruang rapat dengan wajah yang panik. Petugas itu bilang bahwa ada seorang pria dengan wajah dan baju berlumuran darah yang datang untuk mengaku. Awalnya tidak ada yang percaya pada laporan itu, tapi beberapa detik kemudian pria yang dimaksud muncul di depan pintu ruang rapat. Wajahnya tampak pucat, tatapannya kosong dan dia terlihat agak linglung. Sing Min langsung mengenali pria itu. Dia tidak lain adalah Liu Yang, salah satu terduga tersangka yang baru saja dibicarakan. Tidak mau membuang-buang waktu, Sing Min dan Mei akhirnya membawa Liu Yang ke ruang interogasi. Sayangnya pria yang mereka tanya itu terlihat gelisah.
dan menunjukkan gejala histeria. Xingmin baru saja dengan lembut menanyainya. Tapi Liu yang kemudian berteriak panik dan berkata bahwa dia tidak membunuh Cheng Xiao. Tubuhnya kejang setelah mengatakan itu. Dia berdiri dari kursi lalu ambruk ke lantai, memaksa Xingmin dan Mei untuk segera membawanya ke rumah sakit. Liu yang masih terus berteriak mengatakan kalimat yang sama, menyatakan bahwa dia tidak membunuh Cheng Xiao sama sekali. Histeria membuat dokter dan perawat memeganginya serta menyuntikkan penenang. Liu yang tidak lagi memberontak tubuhnya perlahan melemas. Saat itu dokter menghampiri Xingmin dan Mei untuk mengatakan diagnosis pertamanya terkait kondisi Liu yang dia dinyatakan mengalami gangguan psikosis depresi yang membuatnya harus menjalani perawatan selama beberapa waktu sampai kondisinya membaik. Xingmin dan Mei tidak mau mendampinginya di rumah sakit. Mereka sempat berdebat saling mengandalkan untuk menunggu Liu Yang. Tapi untungnya Lao Shou datang dan menawarkan diri untuk mengambil tugas menjaga terduga tersangka mereka. Sebenarnya kesempatan itu diambil oleh Liu Zhu untuk mendekati Liu Yang dan mengajaknya untuk mengobrol. Liu Zhu berkata bahwa dia percaya bahwa Liu Yang tidak membunuh Cheng Xiao, jadi hal itu membuat Liu Yang lebih tenang dan mau bercerita sedikit demi sedikit. Dia bilang, saat datang dia sudah menemukan Cheng Xiao yang tewas di kamar mandi. Posisinya tergantung terbalik, darahnya terlihat di sebuah wadah di bawahnya, dan saat itu Liu yang mulai histeris. Dia bahkan dengan panik dan tidak sadar sepenuhnya mengambil wadah berisi darah lalu mengacak-acaknya. Saat pengakuan itu didengar oleh Liu Zhu, Xingmin sedang sibuk di kantor mengetik laporannya. Mei pun menemani mereka sedang mengobrol ketika Liu Zhu datang, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dari cerita yang dia dapatkan melalui pengakuan Liu Yang, kasus ini semakin menarik dan rumit untuk dipecahkan. Jing Xiao ternyata adalah seorang pelacur. Liu yang datang memang mau mengambil uang. Tapi ketika datang dia sudah melihat pintu apartemen sedikit terbuka, dan begitu masuk, perhatiannya tertuju pada gaun merah di atas kasur. Sebelum akhirnya dia melihat mayat Jing Xiao di kamar mandi, pengakuan ini membuat Xingmin penasaran. Dia kembali ke apartemen yang menjadi tempat pembunuhan, matanya menatap setiap detail ruangan, mencoba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada Qingxiu malam itu. Ketika Xingmin pergi ke kamar mandi, dia mulai mendengar suara seorang pria masuk. Xingmin pun bersikap waspada, dia pikir itu adalah pelaku yang kembali ke lokasi kejadian, tapi ternyata itu adalah Liu Zhu yang juga datang ingin menyelidiki. Baru setelah itu pria asing masuk, Xingmin langsung sigap mengejarnya. Pria itu terpojok di jalan buntu, tapi ketika Xingmin hendak menangkapnya, terjadi perkelahian kecil yang membuat Xingmin hampir mati tercekik. Untungnya Liu Zhu datang menyelamatkannya dengan memukul pria tersebut hingga pingsan. Beberapa waktu berikutnya setelah membawa pria tersebut ke kantor polisi, Liu Zhu langsung menanyainya ketika si pria akhirnya siuman. Sayangnya Liu Zhu juga menyadari bahwa pria itu bukanlah pelaku yang dicarinya. Pria itu hanyalah tetangga apartemen Cheng Xiao yang bernama Li. Dia masuk lalu lari dari apartemen karena mengira bahwa Xingmin adalah hantu Cheng Xiao yang menjadi arwah penasaran. Lalu di keesokan harinya Xingmin bicara dengan Liu Zhu, mengatakan padanya bahwa seharusnya Liu Zhu tidak perlu repot-repot mengurus kasus pembunuhan ini juga, karena tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan berantai yang selama ini Liu Zhu tangani. Namun entah mengapa Liu Zhu punya keyakinan bahwa ini adalah kasus yang sama dengan kasus-kasus yang ditanganinya selama 15 tahun terakhir. Xingmin lalu menunjukkan laporan terbaru yang dia dapat dari interogasinya dengan Li. Dia bilang bahwa sebenarnya niatnya masuk ke apartemen Qingxiu adalah untuk mengambil uang yang disembunyikan oleh perempuan itu di balik dinding. Bersamaan dengan itu ini datang membawa laporan bahwa restoran tempat Qing Xiao bekerja telah kehilangan uang sebanyak 50.000 yuan. Uang yang sebelumnya diketahui akan diserahkan kepada Liu Yang. Tanpa menunggu lama, Xingmin dan Mei pergi ke apartemen. Mereka meminta Li menunjukkan tempat di mana Qing Xiao menyembunyikan uangnya. Tapi meski mereka sudah mencarinya, uang itu tidak ditemukan sama sekali. Li curiga bahwa pria lain di malam pembunuhan yang mengambilnya. Pria itu sempat salah mengetuk pintu kamar Li.
Sementara mereka masih dibuat bertanya-tanya, Liu Zhu pergi menemui Liu Yang lagi. Pria itu sudah sangat tenang sekarang, tapi dokter memperingatkan agar tidak memperlihatkan darah padanya. Karena itu akan memicu reaksi histerisnya lagi. Liu Zhu mulai mengajaknya mengobrol lagi, berkata bahwa Liu yang harus bercerita lagi seluruh kejadiannya dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke kantor polisi untuk ditanyai. Awalnya Liu tidak mau mengaku tentang uang 50.000 yuan yang dimintanya. Tapi setelah Liu Zhu berkata bahwa Liu yang akan ditahan lebih lama, akhirnya Liu yang mau bersaksi dan membantu polisi menemukan pelakunya berdasarkan informasi yang dia miliki. Dalam rapat berikutnya, laporan forensik sudah keluar dan menunjukkan waktu kematian dari Cheng Xiao. Perempuan itu tewas sekitar jam 12 malam, di mana saat itu yang terakhir diketahui menemui dan sedang bersamanya adalah pria asing dengan topi baseball. Xing Min mengambil kesimpulan yang terburu-buru dengan mengatakan bahwa pria itu adalah pelakunya, tapi Liu Zhu berpendapat lain, dia yang sudah menjelajah sekitar lokasi kejadian. Menemukan bahwa ada jalan lain untuk masuk apartemen tanpa terlihat oleh CCTV, yang membuat kemungkinan bahwa ada pelaku lain yang membunuh Cheng Xiao. Masalahnya Xing Min tidak mempertimbangkan pendapat Liu Zhu. Jadi ketika Mei datang melapor bahwa uang curian sudah ditemukan, Xing Min bertindak gegabah menangkap orang yang menggunakan uang tersebut. Dia membawa dan menginterogasi seorang wanita tua yang mengaku mendapatkan uang dari suaminya, seorang direktur departemen keuangan dengan nama Gaul. Menemui pria itu yang memang sudah datang ke kantor dan menemui atasan Xing Min, dia memaksa Gao untuk diinterogasi. Mei juga menanyai sopir taksi yang mengantar Cheng Xiao malam itu, dan mendapatkan bukti bahwa Gao adalah pria yang pulang bersama Cheng Xiao apartemennya. Saat interogasi, Gao mengaku tidak berbuat apapun dengan korban. Dia hanya dekat karena sering bertemu di restoran dan mengobrol. Gaul juga sempat meminjaminya uang dan malam itu Cheng Xiao mengembalikan uangnya, tapi Gao sama sekali tidak tahu bahwa uang tersebut adalah uang hasil curian. Semua pengakuan Gaul termasuk soal waktu dia meninggalkan apartemen benar-benar masuk logika dan bisa dipercaya oleh Xing Min. Masalahnya adalah Xing Min masih tidak yakin dengan pengakuan Gao. Dia pun mendesak dan melaporkan pertanyaan yang memicu emosi Gao sehingga terjadi keributan di dalam. Xing Min kemudian keluar ruangan sebentar sebelum melanjutkan interogasi didampingi oleh Lao Zhou. Kali ini Lao Zhou lebih mengintimidasi Gao dan membuat pria itu mengaku bahwa dia yang memberi gaun merah kepada Cheng Xiao. Tidak berhenti sampai di situ, Lejo juga ternyata menemukan ponsel Gaul yang berisi pesan dari pembunuh bayaran yang membunuh Cheng Xiao. Bukti tersebut mampu membuat Gao dituntut atas perencanaan pembunuhan yang langsung membuatnya mendekam di penjara. Lesu pun pergi setelah itu karena dia salah mengejar pembunuh bayaran yang dia kira terlibat dengan kasus pembunuhan yang ditangani sebelumnya. Lalu di hari berikutnya Xing Min menargetkan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan. Sempat terjadi kesalahan penangkapan, tapi Xing Min berhasil mengejar serta menahan pelaku yang diburunya. Di saat yang bersamaan Lezul yang ingin kembali ke kota asalnya mendapat masalah di bandara ketika petugas memaksanya menyerahkan kotak yang selalu dibawanya untuk dilakukan pengecekan. Kotak itu terjatuh dan mengungkap isi di dalamnya, itu adalah sebuah tengkorak manusia. Mereka yang melihat benda itu sangat shock. Lao Zhou juga akhirnya ditahan, untungnya setelah menjelaskan apa yang terjadi. Dia dibebaskan dan dijemput oleh Xing Min. Tengkorak itu ternyata milik korban pembunuhan yang ditangani oleh Lao Zhou di daerahnya. Cara pembunuhannya sama, korban dibunuh dengan cara dibiarkan kehabisan darah, sampai darah di tubuhnya mengering. Lalu ada gaun berwarna merah di dekatnya. Hal ini yang membuat Lao Zhou awalnya yakin bahwa kasus yang ditangani Xing Min adalah kasus yang sama. Lao Zhou akhirnya membatalkan kepulangannya setelah dia mendapat informasi bahwa Xing Min salah menangkap pelaku dan telah terjadi pembunuhan lagi pada dua orang perempuan di kebun jagung. Ada gaun merah di dekat mereka dan keduanya sama-sama mati kehabisan darah. Nampaknya kasus ini telah menjadi kasus pembunuhan berantai. Lao Zhou kembali ke kantor polisi untuk kembali membantu penyelidikan. Dia pun segera mengetahui bahwa pria yang ditangkap ternyata tidak pernah membunuh korbannya karena terjadi salah ketuk apartemen Li membuat dia bersembunyi di atap.
Pria itu hanya berpura-pura sudah membunuh dan melapor kepada Gao yang membayarnya. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa memang ada orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut. Xingmin dan Mei yang kembali ke kantor akhirnya mengobrol dengan Lao So. Mendengarnya bercerita tentang kasus-kasus pembunuhan serupa yang ditanganinya. Gaun merah mayat, wanita yang kering kehabisan darah, dan profesi mereka sebagai pelacur. Liao Zoi sempat mendapat satu saksi. Tapi sebelum berhasil menemui saksi itu orangnya telah terbunuh. Setelah obrolan ini Xingmin dan Yozo kembali berdebat tentang tujuan pencarian pelaku dan pandangan moral mereka yang berbeda terhadap korban. Namun pertengkaran ini justru membuat keduanya semakin kompak dalam penyelidikan mereka selanjutnya. Di rapat lanjutan membahas tentang kasus yang segera berstatus sebagai kasus pembunuhan berantai. Liao Zu menunjukkan kerangka tengkorak dari korban pertama. Dia berharap bisa menemukan pelakunya sebelum pensiun. Liao Zu dan Xingmin kemudian melakukan pencarian informasi bersama di tempat hiburan. Mereka mendapat informasi bahwa korban terakhir mereka terlihat menaiki taksi dan tidak pernah muncul lagi. Kecurigaan jadi mengarah ke sopir taksi yang sempat mengantar Qin Chao. Namanya adalah Kejia Yang Hua. Dia masih menunggu untuk diinterogasi. Tapi kemudian dia meminta tolong pada Liao Zu untuk menutup jendela rumahnya dengan alasan ada orang rumah yang sakit. Jujur ragu jadi dia menolak. Simin yang mendengar percakapan mereka mengambil kunci rumah Zhenhua dan pergi. Xingmin pun menjelajah rumah itu untuk menyelidiki. Memang ada seorang perempuan di sana. Mata dan mulutnya tertutup, tapi dia masih bernafas. Simin tidak curiga apalagi setelah melihat obat-obatan di kulkas. Dia berpikir bahwa perempuan itu memang benar-benar sakit. Jadi setelah mendapat panggilan Xingmin pergi tanpa mengecek lagi. Xinghua juga ternyata sudah melalui proses wawancara. Dia kembali ke jalan dan mengambil korban berikutnya. Lalu beberapa hari kemudian interogasi berulang dilakukan. Kali ini Simin lebih detail menanyai Xinghua, tapi sebelum emosinya meninggi rekan-rekan Xingmin segera masuk lalu memisahkan Xingmin dan Jeonghua. Dia ditugaskan kembali ke rumah Xianghua untuk merawat perempuan yang Zhenghua akui sebagai istrinya. Lesu juga ikut menemani Xingmin kali ini. Dia melihat-lihat sekitar rumah, agak curiga tapi belum bisa mengambil kesimpulan. Apakah Xinghua memang mencurigakan? Sayangnya sebelum mereka berhasil benar-benar melihat rumah itu, panggilan masuk datang kepada Liao Zu. Ada kasus pembunuhan baru dengan cara serupa terjadi di wilayah dekat mereka. Tak ada petunjuk yang bisa mereka temukan di tempat kejadian. Xingmin dan rekan-rekannya berunding. Sementara itu di rumah Zhenghua dia ternyata membius perempuan yang diakui sebagai istrinya. Penyelidikan pun berlanjut. Liao Zu masih mencoba mencari informasi tentang Jeonghua tapi belum menemukan bukti kuat untuk menangkapnya. Ketika Liao Zu kembali ke kantor, dia pun mengobrol tentang kemungkinan-kemungkinan korban kepada Xingmin. Keduanya pun memutuskan untuk memancing pelaku dengan menyamar. Xingmin memakai gaun merah yang akan memancing si pelaku. Malam itu hujan. Xingmin berjalan sendirian. Leon Zu hanya mengawasinya dari kejauhan. Mereka pun menunggu. Hujan akhirnya reda. Sudah waktu menjelang tengah malam, ketika Xingmin tiba-tiba saja menghilang dari pengawasan Liao Zu. Itu kali terakhirnya Xingmin terlihat. Ada informasi yang mengatakan bahwa Xingmin naik taksi. Lalu keesokan paginya petugas dikerahkan ke rumah Zhenghua dan tim lain juga ditugaskan untuk mencari Xingmin. Semua kecurigaan Leon Zu mengarah ke pria itu, jadi dia mencari bukti yang bisa mengungkap bahwa Zhenghua adalah pelakunya. Dia pun memeriksa taksi Yang Hua dan menggeledah rumahnya, namun tidak ada yang bisa ditemukan. Lebih tepatnya Liao Zu kurang teliti sehingga tidak melihat gaun merah di kursi belakang taksi Yang Hua ketika dia pergi. Lalu di keesokan harinya Liao Zu dan Mei masih sibuk mencari Xingmin. Mereka mendapat petunjuk dari GPS yang terlacak di ponsel Mei. Mereka pun mengarah ke hutan dekat pesisir pantai dan menemukan tubuh seorang perempuan di sana dengan gaun merah. Awalnya mereka mengira itu adalah Xingmin, tapi wajahnya terlihat hancur hingga tidak bisa dikenali. Lalu di keesokan harinya setelah dokter forensik melihat jasadnya dapat dipastikan itu bukanlah Xingmin. Liao Zu dan Mei akhirnya juga mendapat bukti kalau Xinghua memang pelakunya dari pengakuan ayah korban yang dulu dipacari oleh Zhenghua. Malam itu juga Lasu pergi ke rumah Zhenghua tapi pria itu tidak ditemukan.
Leo Zhu hanya berhasil menyelamatkan perempuan yang disekap olehnya. Setelah perempuan yang sekarat itu dibawa ke rumah sakit, penggeledahan dilakukan di rumah Zhenghua. Petugas pun menemukan sebuah tempat rahasia ke bawah tanah. Leo Zhu memasukinya dan menemukan ruangan itu berbau busuk. Dia bisa menduga bahwa dulu ruangan itu dipakai oleh Zhenghua untuk menyiksa dan membunuh korbannya sebelum kemudian dibuang. Meski begitu, mereka belum menemukan petunjuk mengenai keberadaan Zhenghua atau Xingmin. Hari berlalu sekali lagi, perempuan yang disekap oleh Zhenghua sudah sadarkan diri, tapi kondisinya masih lemah sehingga tidak bisa ditanyai. Tapi dia memberi petunjuk yang mengarahkan Leo Zhu untuk menemukan buku di rumah Zhenghua. Itu merupakan buku jurnal harian yang ditulis Zhenghua untuk menceritakan tentang kehidupannya sendiri dan kekasihnya Jun yang membuat dia menjadi pembunuh karena mendendam. Semua itu karena patah hatinya. Zhenghua juga menjelaskan hal ini kepada Xingmin yang masih berada dalam sekapannya. Dia tampak mengulur waktu untuk membunuh Xingmin. Saat itu Leo Zhu dan Mei sudah dalam perjalanan menemukan mereka. Zhenghua hampir memperkosa Xingmin, tapi hal itu tidak berhasil. Zhenghua segera membawa Xingmin pergi lagi sebelum lesu dan Mei tiba. Kemudian terjadi kejar-kejaran di jalan tol. Tapi Zhenghua berhasil mengambil jalan lain dan sampai ke daerah tebing. Dia berniat menjadikan Xingmin sebagai korban ke-13-nya. Tapi Xingmin berhasil lolos dengan melompat dari pintu mobil yang terbuka. Zhenghua pun bunuh diri dengan terjun ke jurang bersama mobilnya. Kasus ini akhirnya pun selesai. Sebelum pensiun, Leo Zhu pergi ke makam Jun. Dia pun kembali meletakkan kembali tengkorak kepalanya ke makam. Xingmin dan Mei juga mendampingi. Mereka pun memberi penghormatan pada perempuan tersebut dan film pun selesai. Blood 13 punya tempo cerita yang lambat dan agak bertele-tele. Beberapa bagian bahkan rasanya cukup membosankan untuk ditonton. Tampaknya Tuhu sebagai penulis keren lainnya membuat film ini menjadi terlalu serius, sehingga film berdurasi 99 menit ini juga justru terasa seperti film dengan durasi yang berjalan selama 3 jam lebih. Belum lagi ada beberapa bagian yang cukup membingungkan, tidak bisa diterima oleh logika. Film ini tidak bisa dibilang sebagai film yang menarik, tapi tidak begitu buruk untuk ukuran drama kriminal yang bertabur misteri. Hal yang bisa dibanggakan dari film ini saya rasa hanya akting para aktornya yang berkualitas. Walaupun jalan ceritanya cukup absurd, ini masih sangat layak untuk ditonton untuk pencinta misteri. Tapi saya rasa tidak akan ada yang mau menonton Blood 13 2 kali. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.